Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di hari-hari terakhir ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam rumah Tuhan, untuk mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian juga nanti Allah Trinitas dengan tabiatnya akan mengusahakan hidup rohani kita sehingga kehidupan kita pun terpelihara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan teristimewa pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati. Salam persekutuan bagi kita semua. Puji Tuhan yang tekun terus mengikuti pemberitaan firman Tuhan untuk kehidupan rohaninya digembalakan sampai Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja. Namun mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, kembali dilawat oleh Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ini. Itu sebabnya saya katakan di atas tadi, mari sungguh-sungguh, kalau tidak nanti keluar dari bilangan Tuhan menjadi bilangan antikris. Puji Tuhan, mari kita segera perhatikan, dan saatnya sekarang untuk kita memasuki berkat yang baru. Itulah Kejadian 41 ayat 1 terlebih dahulu. Kejadian 41 ayat 1, demikian firman Tuhan. Temanya atau judul besar dari Kejadian 41, mimpi Firaun. Ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Puji Tuhan. Singkatnya, setelah lewat 2 tahun, bermimpilah Firaun. Jadi ayat ini memberitahukan bahwa Yusuf masih tetap tinggal dan berada di dalam penjara kurang lebih 2 tahun lamanya. Amin, saudaraku. Dan setelah lewat 2 tahun itulah, setelah lewat 2 tahun, barulah Firaun bermimpi. Puji Tuhan. Sebenarnya ini adalah awal atau permulaan kelepasan yang akan dialami oleh Yusuf. Lewat mimpi Firaun ini merupakan awal atau titik permulaan kelepasan yang akan dialami oleh Yusuf sendiri. Puji Tuhan. Demikian juga dengan sidang mempelai Tuhan. Dalam kurun waktu 2 tahun nubuat penuh, dalam kurun waktu 2 tahun nubuat penuh, harus berada dalam penjara dunia ini, yaitu 2 kali 1000 tahun. Kita harus ketahui 1 hari sama dengan 1000 tahun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah kurun waktu nubuat penuh, harus berada dalam penjara dunia ini 2 kali 1000 tahun. Pendeknya, gereja Tuhan mendapat kelepasan pada akhir dari zaman Roh El Kudus, yakni 2000 tahun yang ketiga. Coba tunjukkan dulu peta zaman itu. Puji Tuhan. Ya, semua bisa melihat peta zaman? Ya. Ya. Ini merupakan Adam sampai kepada Abraham, itu 2000 tahun. Yang pertama, Abraham sampai kepada kedatangan Yesus yang pertama, itu Yesus disalibkan, itu merupakan 2000 tahun yang kedua. Kemudian dari kedatangan Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua, itu merupakan 2000 tahun yang ketiga. Amin, saudaraku. Jadi kita sekarang berada pada 2000 tahun yang ketiga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kiranya itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi akhir dari 2 tahun lamanya di dalam penjara menunjuk akhir dari 2000 tahun. Jadi akhir dari 2 tahun lamanya di penjara menunjuk akhir dari 2000 tahun. 2000 tahun, dan sekarang ini kita berada pada yubil terakhir atau zaman akhir dari gereja
Tuhan. 2000 tahun yang ketiga. Kita sudah berada pada 2000 tahun yang ketiga. Amin. Puji Tuhan, zaman akhir dari gereja Tuhan. Jadi, apabila sudah tiba waktunya dengan apa yang memang harus dialami oleh gereja Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan dan tidak ada kuasa yang dapat membendung kelepasan yang akan dialami oleh gereja Tuhan dari penjara dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekali lagi, jadi apabila sudah tiba waktunya dengan apa yang memang harus dialami oleh gereja Tuhan tentang kelepasan itu, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang dapat membendung kelepasan dari gereja Tuhan dari penjara dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengapa bisa demikian? Mengapa demikian, saudara? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengertikan mimpi Firaun tersebut kecuali oleh Yusuf sendiri, yang adalah gambaran dari gereja mempelai. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengertikan mimpi Firaun tersebut kecuali oleh Yusuf sendiri. Yusuf adalah gambaran dari gereja Tuhan, gereja yang sempurna, gereja mempelai. Amin. Mari kita baca ayat 8, Kejadian 41 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Dan pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Puji Tuhan. Pada pagi harinya, dalam keadaan gelisah, saudara, Firaun mengartikan mimpinya kepada semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun tersebut. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi sudah sangat jelas. Puji Tuhan, di pagi hari dalam keadaan gelisah, Firaun menceritakan mimpinya kepada orang-orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang ahli atau orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. Firaun menceritakan mimpinya itu, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya, saudara, jadi tadi Firaun menceritakan mimpinya kepada semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun tersebut. Artinya, keahlian apapun serta ilmu atau pengetahuan apapun yang berasal dari dalam dunia ini tidak akan dapat menerangkan dengan jelas segala rencana Allah yang besar dan yang akan terjadi di depan. Tidak bisa. Biar dia punya ijazah tinggi, biar dia seorang doktor, biar dia seorang profesor, memiliki ilmu dan pengetahuan, bahkan sekalipun dia mempunyai keahlian atau kemampuan di bidang tertentu, tidak akan dapat menerangkan rencana Allah yang besar dan yang akan terjadi di depan. Amin. Saudaraku, keahlian atau kemampuan dalam bidang apapun yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari dunia ini, kemudian memiliki ilmu atau pengetahuan yang berasal dari dunia ini, itu hanya berlaku selama kita masih berada di dunia ini. Amin, saudaraku. Saya ulangi, keahlian atau kemampuan dalam bidang apapun yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari dunia ini, serta ilmu atau pengetahuan yang berasal dari dunia yang dimiliki oleh seseorang, itu berlaku selama kita masih berada di dunia ini. Maksudnya, hal itu bukanlah sumber yang memberi keselamatan jiwa.
keahlian atau kemampuan di bidang sesuatu apapun. Kemudian memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi yang berasal dari dunia ini. Saudaraku, tidak akan mampu memberi keselamatan jiwa kita masing-masing. Itu hanya diperlukan selama kita ada di bumi ini loh saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui keahlian atau kemampuan dalam bidang apapun serta ilmu atau pengetahuan di bidang apapun tidak akan dapat menjelajah betapa luasnya kerajaan surga. Kemampuan, keahlian atau kemampuan serta ilmu atau pengetahuan yang dalam yang sumbernya dari dunia ini tidak akan dapat menjelajah betapa luasnya kerajaan surga itu loh saudara. Amin saudaraku. Tidak dapat menjelajah betapa luasnya kerajaan surga. B. Tidak dapat menjabarkan rahasia dari kerajaan surga. C. Tidak dapat menjabarkan rahasia kedalaman isi hati Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, berkaitan dengan itu, kita lihatlah dulu Hosea pasal yang keempat ayat 6. Hosea 4. Hosea 4 ayat yang ke-6 ya. Puji Tuhan. Semoga pengertian yang kita peroleh malam ini menjadi berkat untuk membangun hidup rohani kita, kehidupan kita diselamatkan. Karena kemampuan kita dan ilmu yang dalam yang bersumber dari dunia belum mampu menjelajah lebarnya luasnya kerajaan surga, belum mampu menyelami rahasia kerajaan surga dan menyelami isi hati Tuhan yang paling dalam. Itu harus dimengerti dan dipahami betul-betul oleh kehidupan muda remaja, baik dalam penggembalaan GBT Betania maupun di luar penggembalaan GBT Betania Serang dan Cilegon. Kita bersyukur. Hosea 4 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita terlebih dahulu memperhatikan kalimat ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Puji Tuhan. Kita terlebih dahulu memperhatikan kalimat ini. Mengapa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Puji Tuhan. Karena umat Tuhan melupakan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Coba kita baca lagi ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Jawabnya, karena umat Tuhan melupakan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Saudara, kita tidak akan mungkin dapat saudaraku mengenal Allah dengan benar kalau kita melupakan pengajaran firman Allah yang benar. Sementara keahlian ataupun kemampuan seseorang di bidang apapun serta ilmu atau pengetahuan yang dalam yang berasal dari dunia ini tidak akan sanggup membawa kita untuk mengenal Allah dengan benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kecuali oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Puji Tuhan, sehingga ditolak untuk menjadi milik kepunyaan, sehingga akibatnya saudaraku ditolak untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, dalam kurung imam. B. Tuhan tidak peduli dengan masa depan umat itu sendiri. Anak cucu itu masa depan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita masih butuh
pemeliharaan di masa depan, saudaraku. Bukan semata-mata untuk pemeliharaan untuk masa sekarang. Saudara jangan keliru. Jangan berpikir dengan sempit. Amin. Puji Tuhan. Mari loncat ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perjinahan menyesatkan mereka, dan mereka berjinah meninggalkan Allah mereka. Puji Tuhan. Singkatnya, di sini kita melihat umat Tuhan justru bertanya kepada pohonnya, sehingga tongkatnya akan memberitahukan kepadanya. Sehingga tongkatnya yang memberitahukan kepadanya. Amin, saudaraku. Pohon, istri pertama pohon itu menunjuk pengertian atau pengetahuan yang berasal dari manusia daging. Itu pohon. Amin. Sedangkan tongkatnya menunjuk penolong atau sandaran manusia, yaitu keahlian dan kemampuan daging di bidang tertentu. Itu adalah tongkat. Amin. Jadi tongkatnya menunjuk penolong atau sandaran manusia, yaitu keahliannya atau kemampuan dagingnya di bidang tertentu. Puji Tuhan. Jadi itu yang memberi jawaban. Itu yang memberi jawaban. Akibatnya saudara, umat Tuhan berzina. Umat Tuhan berzina atau menduakan Tuhan dengan meninggalkan Allah mereka. Sebab roh perjinahan yang menyesatkan mereka. Roh perjinahan itulah yang menyesatkan mereka. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, keahlian dan kemampuan yang berasal dari daging tidak bisa diandalkan. Justru itu yang menyesatkan. Sehingga umat Tuhan berjinah. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayaan demi pekerjaannya, demi uangnya, bisnisnya, perkara lahiriah lainnya, kesibukan di bumi ini. Justru keahliannya itu yang menyesatkan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Sama saja dengan orang Yahudi tersandung dengan sengsara salib. Mengapa? Karena mereka datang di tengah ibadah hanya untuk mencari tanda, mukjizat, berkat-berkat jasmani, dan mukjizat kesembuhan. Sedangkan bangsa kafir yang diwakilkan oleh orang Yunani hanya untuk mencari hikmat di tengah dunia ini yang cukup pengetahuan saja. Sementara pengetahuan manusia, keahlian manusia, ilmu manusia belum sempurna. Justru pengertian manusia menyesatkan sehingga manusia berjinah menduakan Tuhan. Lebih mengutamakan pengertiannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Menjadi sesat. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amsal 29 ayat 17. Kalau bertanya kepada pohon, yang menjawab tongkatnya. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Tapi ingat, justru pengertian itu yang menyesatkan, sehingga umat manusia berzina, meninggalkan Tuhan, menduakan hati Tuhan. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18 bagian A. Amsal 29 ayat 18 bagian A. Demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.
Puji Tuhan. Artinya, bila rahasia kerajaan surga tidak dinyatakan, maka umat Tuhan menjadi liar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus sangat peduli dengan sidang jemaat di Asia Kecil, dan itu dinyatakan kepada sidang jemaat di Efesus. Itu sebabnya ia selalu berdoa dan memohon supaya kiranya Tuhan menyatakan roh hikmat dan wahyu kepada sidang jemaat di Efesus secara khusus. Lewat roh hikmat dan wahyu atau lewat pembuka rahasia firman, mereka nanti mengenal Tuhan dengan benar. Dalam hal mengenal Tuhan dengan benar, mata rohani mereka tercelik. Lewat pembuka rahasia firman Tuhan, mata rohani mereka tercelik sehingga mereka mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan mereka mengerti panggilan apa, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tadi bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Liar itu sama dengan jalang. Liar sama dengan jalang, menunjuk perempuan Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi, sesuai dengan Wahyu 17. Amin, saudaraku. Jikalau bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Liar itu sama dengan jalang, menunjuk perempuan Babel yang merupakan ibu dari wanita-wanita pelacur dan ibu dari kekejian bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Melacur sama dengan berzina, sama dengan menduakan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Berarti berlaku sama dengan berlaku cabul seperti Esau. Berlaku cabul itu sama dengan nafsu rendah. Apa buktinya nafsu rendah? Menjual hak kesulungan demi sepiring kacang merah, demi sepiring sop kacang merah. Itu nafsu rendah. Lebih menginginkan yang lahiriah daripada yang rohani. Itu nafsu rendah. Itu berlaku cabul. Itu namanya sedang melacur, liar. Kiranya dapat dipahami dengan baik, sehingga menjadi najis di hadapan Tuhan. Kemudian juga menjadi kekejian bumi. Kekejian bumi berarti artinya meniadakan korban sehari-hari. Meniadakan korban sehari-hari. Itu kekejian bumi. Puji Tuhan. Sama saja dengan orang yang berdoa memohon kemurahan Tuhan, tetapi memalingkan telinganya dari firman. Itu merupakan kekejian. Doanya itu adalah kekejian. Jadi kekejian bumi artinya menghapuskan korban sehari-hari. Adapun korban sehari-hari itu menunjuk dua hal, yaitu satu, korban santapan, menunjuk firman Allah. Puji Tuhan, itu sebabnya dengan demikian tergenapilah Amos 8 ayat 11. Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini, bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, melainkan lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kemudian korban sehari-hari yang ditiadakan oleh pembinasa keji, itulah antikris. Yang kedua adalah korban sembelihan, sesuai dengan Daniel 12, 11 dan Daniel 9. Korban sembelihan itu menunjuk salib yang harus dipikul di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam 2 Timotius dikatakan orang yang mau hidup beribadah menanggung banyak penderitaan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Inilah yang ditiadakan oleh pembinasa keji. Oleh pembinasa keji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Demikian juga kalau umat Tuhan liar, maka korban sehari-hari tidak mengakui korban sehari-hari. Itulah korban santapan dan korban sembelihan.
Jadi kalau umat Tuhan liar, jalang, tidak tergembala, maka kehidupan semacam ini tidak akan pernah menghargai korban santapan, itulah firman Allah, dan tidak akan menghargai korban sembelihan, itulah sengsara salib di tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah keadaan umat Tuhan, menolak pengajaran firman, menjadi liar, menjadi jalang. Dapat dipahami saudaraku? Menjadi liar, menjadi jalang, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita kembali membaca Amsal 29 ayat 18 bagian B. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Sebaliknya dalam Amsal 29 ayat 18, ya, Amsal 29 ayat 18 bagian B, di sini dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Biarlah kiranya kita semua berpegang teguh kepada hukum Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hukum menunjuk perintah dan larangan Tuhan. Itu hukum. Hukum itu memang firman Allah. Hukum itu sama dengan firman, tetapi dalam bentuk perintah dan larangan, itu hukum Allah. Amin saudaraku. Biar kita berpegang teguh kepada hukum Allah, menunjuk perintah dan larangan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kejadian 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Amin. Tujuannya ialah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, tidak lebih tidak kurang. Tujuannya ialah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin, saudaraku. Demikian halnya bila kita ada di tengah-tengah Taman Eden sebagai gambaran dari tata Allah, yaitu ibadah dan pelayanan, maka tentu saja kehidupan muda remaja, kehidupan dari anak-anak Tuhan, kehidupan dari orang-orang Kristen akan diusahakan oleh tabiat dari Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memperoleh dan sehingga dengan demikian kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, saudaraku, kita akan diusahakan oleh tabiat dari Allah Trinitas, tabiat dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita pun dipelihara oleh Tuhan. Hidup rohani kita tidak bisa terjaga dan terpelihara dengan baik di hadapan Tuhan kalau tabiat dari Allah Trinitas, tabiat dari Tuhan Yesus Kristus tidak mengusahakan hidup rohani kita, tidak mengusahakan hati ini sebagai ladang Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan itu menunjuk Bapa, tabiatnya kasih. Yesus menunjuk Anak, tabiatnya membenarkan dengan pekerjaan penebusannya, sama dengan iman. Kemudian Kristus menunjuk Roh El Kudus. Amin saudaraku. Itulah iman, harap, dan sama dengan kasih. Roh Kudus itu sama dengan harap. Jadi iman, harap, dan kasih. Pendeknya, bila iman, harap, dan kasih yang mengusahakan hati ataupun kehidupan rohani kita, maka kita tentu akan mengalami pemeliharaan langsung dari Tuhan. Perhatikan dulu ya, saya tidak salah untuk membaca ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Tuhan sudah menempatkan kita di Taman Eden. Gambaran dari ibadah dan pelayanan ini. Tujuannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau Tuhan yang memelihara, kalau tabiat Tuhan Yesus Kristus yang mengusahakan hati kita, hidup rohani kita terpelihara.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga, saudaraku, ayat 15 ini ada kaitannya terhubung langsung dengan hukum Allah. Ayat 15 ini terhubung langsung dengan hukum Allah. Hukum Allah itu sama dengan firman Allah dalam bentuk perintah dan larangan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu perintah. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Itu adalah larangan Tuhan. Amin, saudaraku. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Namun jadi kesimpulannya, untuk mengusahakan Taman Eden harus memperhatikan hukum Allah. Untuk mengusahakan Taman Eden harus memperhatikan hukum Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hukum Allah tadi turun dari firman Allah. Adapun perintah Allah di sini ialah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin. Sedangkan larangan Tuhan ialah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Itu larangan. Dapat dipahami, saudaraku? Inilah perintah, inilah hukum Allah dalam bentuk perintah dan larangan. Demikian juga kalau kita ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, kita harus berpegang teguh kepada hukum Allah dalam bentuk perintah dan larangan dari firman Tuhan Allah sendiri. Jadi tidak boleh sesuka hati beribadah. Datang dan hari ini datang, besok tidak datang. Tidak boleh sesuka hati. Demikian juga pelayan Tuhan. Tidak boleh sesuka hatinya. Tidak boleh sesuka melayani dengan aturan sendiri. Tidak boleh dengan aturan sendiri. Puji Tuhan, harus ikuti hukum Allah. Aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali kita datang menghadap Allah, setiap kali kita ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, biarlah kiranya berada dalam pengaruh dari Roh Kudus sepenuhnya. Jangan ada tabiat daging di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya, saudaraku, bila gereja Tuhan berpegang teguh kepada hukum Allah, maka tentu saja gereja Tuhan akan mengalami kebahagiaan dan sukacita surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Taman Eden itu gambaran dari tata Allah, yaitu ibadah dan pelayanan sebagai tata Allah. Jadi kalau kita mengikuti hukum Allah, di tengah-tengah kita berada di Taman Eden, tata Allah, ibadah dan pelayanan, kalau kita berpegang teguh kepada hukum Allah, kita akan berbahagia dan mengalami sukacita yang berasal dari surga itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kebahagiaan yang berasal dari dunia sifatnya sementara, saudara. Sifatnya sementara loh, saudara. Ada uang, ada kebahagiaan. Habis uang, habis pula kebahagiaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi kebahagiaan yang berasal dari surga sifatnya abadi, kekal adanya. Puji Tuhan. Jadi kita tidak bisa berharap apapun dari dunia ini, termasuk pekerjaan, jabatan, uang, harta, kekayaan. Bergantunglah kepada
kasih dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai dengan ayat 14. Lihatlah kebahagiaan yang berasal di dalam kerajaan surga. Saya berbahagia juga menemukan hal ini, dan selanjutnya saya sampai kita nikmati di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kejadian 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan loh saudara. Ada pohon kehidupan saudara, bagaikan tabut perjanjian. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11. Yang pertama namanya Fison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Ayat 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Ayat 14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Amin saudaraku. Barulah ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara, suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Sementara di tengah-tengah taman itu tumbuh pohon kehidupan. Ayat 8 sampai 9. Amin saudaraku. Ini gambaran dari tabut perjanjian supaya ada kehidupan. Tabut perjanjian itu berbicara tentang 2 hal. 1, tahta Allah. 2, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai laki-laki surga dengan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Sehingga dengan demikian kita hidup. Nikmatilah buah pohon kehidupan. Tahta Allah, ibadah dan pelayanan, dan hubungan nikah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, sungai ini betul-betul membasahi dan mengelilingi Taman Eden, mengelilingi pohon kehidupan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, 4 sungai merupakan bayangan dari 4 makhluk. Amin saudaraku. Sebab 4 sungai ini membentuk gambaran atau bayangan dari 4 makhluk yang berada di sekeliling tahta. Sebab 4 sungai itu yang mengelilingi taman itu gambaran dan bayangan dari 4 makhluk yang mengelilingi tahta Allah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah Taman Eden dalam pelajaran tabernakel. Menurut pengajaran tabernakel. Jadi 4 sungai yang mengelilingi taman di Eden, di tengah-tengahnya tumbuh pohon kehidupan, gambaran dari tabut perjanjian. Itu 4 sungai itu merupakan gambaran dan bayangan dari 4 makhluk yang mengelilingi tahta Allah. Jadi tahta Allah itu gambaran dari pohon kehidupan dan tabut perjanjian. Di atas tabutlah Allah bertahta. Nah inilah suasana yang kita nikmati. Inilah yang memberi kebahagiaan. Asal kita berpegang teguh kepada hukum Allah. Harusnya saudara bersyukur. Kalau kita ditempatkan di Taman Eden, di tengah ibadah dan pelayanan sebagai tata Allah. Apalagi yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Menikmati kebahagiaan surgawi. Menikmati kebahagiaan surgawi. Kiranya dapat dipahami dan diikuti, dan pengertian ini harus melekat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, harus sungguh-sungguh. Ini hari-hari terakhir.
Mari kita lihat segera saja 4 makhluk yang juga mengelilingi tahta. Yang juga mengelilingi tahta. Mari. Saya juga berharap kepada anak Tuhan yang sedang mengikuti, para pemirsa yang sedang mengikuti online, ikutilah sungguh-sungguh supaya saudara berbahagia. Kebahagiaan dari dunia sementara loh saudara. Habis uang, habis bahagia. Habis dugem, habis bahagia. Tapi kebahagiaan kasih dari surgawi kekal selama-lamanya. Mari kita lihat tadi Taman Eden dikaitkan dengan pola kerajaan surga. Pola tabernakel miniatur kerajaan surga. Wahyu 4. Wahyu 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Sungguh-sungguh perhatikan ya. Di tengah-tengah tahta itu, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk. Jadi sama. Ayat ini sama dengan 4 sungai yang mengelilingi taman yang di tengah-tengahnya ada 1 pohon kehidupan. Itulah tahta Allah, itulah tabut perjanjian. Kemudian, saudaraku, ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kemudian ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, 4 makhluk, kembali saya sampaikan, 4 makhluk ada di sekeliling tahta, sama dengan atau bagaikan 4 sungai yang mengelilingi pohon kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-8, perhatikan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ada 4 makhluk, dan 4 makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya, berarti tabiat daging tidak nampak lagi, sebab ditutupi oleh sayap-sayap Roh El Kudus. Apa yang membuat manusia menjadi menderita? Apa yang membuat manusia tidak bahagia? Karena tabiat dagingnya masih nampak, tabiat dagingnya masih bersuara. Keinginan-keinginan hawa nafsu dari daging yang jahat itu masih bersuara. Itu yang membuat manusia tidak bahagia. Lihatlah kebahagiaan surgawi bagaikan 4 makhluk yang masing-masing memiliki 6 sayap sekelilingnya. Berarti tabiat daging tidak nampak lagi. Puji Tuhan, sudah ditutupi oleh sayap-sayap Roh El Kudus.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan abaikan pengertian yang suci dan mulia, karena betapa kerasnya hati ini, betapa bebalnya hati ini. Seolah-olah hidup ini hanya satu kali saja, padahal Tuhan sedang memperhatikan masa depan kita masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Manfaatkan panjang sabarnya Tuhan. Di tengah-tengah kesabaran Tuhan, Tuhan sudah beri pengertian, saudara. Tuhan sudah beri pengertian, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian tadi saya ulangi, yang membuat manusia menderita karena hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu yang membuat manusia menderita, susah hatinya. Tapi lihatlah 4 makhluk, masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya, jadi sayap-sayap Roh El Kudus menutupi tabiat daging. Puji Tuhan, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita surgawi. Jadi sama seperti tadi di dalam perjanjian lama tadi, kalau kita berpegang teguh kepada hukum Allah, itu yang memberi kebahagiaan dan sukacita. Hukum Allah itu dalam bentuk perintah dan larangan oleh firman Tuhan. Hukum itu memang firman Tuhan, tapi dalam bentuk perintah dan larangan. Itu hukum. Aturan-aturan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita boleh mengalami kebahagiaan dari surga. Karena kita ada di tengah-tengah tata Allah. Bagaikan satu pohon kehidupan di tengah taman dikelilingi 4 sungai. Bagaikan satu tata Allah, satu tata di tata Allah yang dikelilingi oleh 4 makhluk, masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Kemudian 4 makhluk itu juga penuh dengan mata. Penuh dengan mata artinya betul-betul hidupnya penuh sudah berada dalam terang yang ajaib. Tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada dosa yang disembunyikan lagi dalam gelap. Semuanya sudah dalam terang yang ajaib. Pasti berbahagialah. Karena dosa itu yang membuat manusia menderita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hargai berkat yang besar ini. Jangan dianggap kecil, supaya Tuhan jangan mengecilkan kita. Kita baca kembali Kejadian pasal 40. Pikirkan hari esok, saudara. Kejadian 41 ayat 1. Tadi judulnya judulnya mimpi Firaun. Ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Puji Tuhan. Bermimpilah Firaun, saudaraku, setelah 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Amin, saudaraku. Setelah lewat 2 tahun lamanya, saudaraku, di dalam Yusuf berada di dalam penjara. Selanjutnya bermimpilah Firaun. Puji Tuhan. Saudara, mengenai mimpi, seringkali Tuhan nyatakan mimpi untuk hal-hal yang besar, saudara. Lewat mimpi seringkali Tuhan nyatakan hal-hal yang besar kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Seperti kejadian yang besar di dunia ini, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan mimpi itu, tentang kelahiran itu, terlebih dahulu dimimpikan oleh Yusuf, suami Maria. Itu perkara besar.
Amin, saudaraku. Demikian juga dengan mimpi dari Firaun tersebut, tentu mempunyai maksud dan pengertian yang besar juga. Sebab hal itu, mimpi itu menyangkut dunia internasional. Sifatnya mendunia loh. Mimpi Firaun ini sifatnya mendunia. Oleh sebab itu, mimpi Firaun ini perlu untuk dijelaskan juga kepada dunia dengan seterang-terangnya. Amin, saudaraku. Sebab mimpi Firaun ini menentukan nasib manusia pada abad terakhir ini. Puji Tuhan, haleluya. Berdoa terus supaya mimpi Firaun ini dijelaskan dengan terang lewat penggembalaan GPT Betania, secara khusus menggembalakan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan. Jadi seringkali Tuhan memberikan perkara yang besar kepada manusia lewat mimpi. Termasuk tentang kelahiran Yesus yang akhirnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu dimimpikan oleh Yusuf, suami Maria langsung. Perkara besar yang lain, yang kedua, mimpi Firaun perlu untuk dijelaskan dengan terang. Karena ini, mimpi Firaun ini menyangkut keselamatan orang banyak. Bersifat internasional, bersifat mendunia. Maka sungguh-sungguh kaum muda remaja juga perlu mendukung pengajaran mempelai ini untuk membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sebab itu hari-hari ini saya selalu ingatkan kehidupan pemuda remaja, tidak tertutup kemungkinan kita akan dipakai Tuhan dalam persekutuan. Dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Karena mimpi Firaun ini perlu untuk dijelaskan dengan terang benderang. Karena menyangkut bersifat internasional, menyangkut penduduk dunia ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita masih ingat pelajaran beberapa waktu lalu. Yusuf telah menerangkan mimpi dari pertama kepala juru minuman dan kepala juru roti. Mimpi itu sebetulnya mempunyai sifat khusus, sebab terjadi dalam lingkungan penjara saja. Amin. Itu bersifat khusus karena menyangkut lingkungan penjara. Jadi artinya selama kita berada di dalam penjara dunia ini, perlu juga kita mengalami suasana, masuk dalam pengalaman Yesus dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Itu soal mimpi juru minuman. Dapat dipahami? Itu bersifat khusus, bersifat pribadi. Kemudian, sedangkan mimpi dari Firaun ini bersifat umum, bukan lagi bersifat pribadi. Saudara, haleluya. Bukan lagi bersifat khusus atau pribadi, tapi sudah menyangkut. Mimpi dari Firaun ini sudah bersifat umum dan terbuka. Sebab mimpi Firaun ini menyangkut kepentingan dari internasional, seluruh dunia ini. Puji Tuhan. Bayangkan, akan terjadi 7 tahun kelaparan. Akan terjadi 7 tahun kelaparan melanda dunia ini. Pada masa resesi yang besar inilah, dari Kanaan datanglah keturunan Israel yang diawali dengan Yusuf. Dan jumlah mereka pertama-tama adalah 70. Puji Tuhan. Diawali dengan 12 anak Yakub. Kemudian dari antara 12 yang mendahului Yusuf, mendahului mereka di Mesir. Kemudian dari 12 ini
muncullah 70 anak cucu daripada Yakub, berkembang menjadi 70. Puji Tuhan. Ini merupakan nubuatan besar loh saudara. Nubuatan besar. Dalam perjanjian baru tidak susah dimengerti. Itu berbicara soal 12 murid yang dikhususkan dan 70 murid yang lainnya. 70 murid lainnya betul-betul mereka mampu mengalahkan iblis atau setan sampai nanti nama terdaftar di surga, bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara, mimpi Firaun ini, kembali saya katakan, bersifat umum dan terbuka, menyangkut keselamatan jiwa seantero dunia ini. Puji Tuhan. Mari, sebab itu sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguhlah. Haleluya. Kita kembali membaca Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Itu menyangkut mimpi tadi, saudara. Amin, saudaraku. Tetapi rupanya dalam mimpi itu, saudaraku, Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Itu menyangkut mimpi. Kemudian di dalam mimpi itu ia berdiri di tepi sungai Nil. Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Puji Tuhan. Semua mempunyai makna bagi kita di hari-hari terakhir ini. Karena itu merupakan nubuatan yang harus kita perhatikan di hari-hari terakhir ini. Di abad-abad terakhir ini. Puji Tuhan. Pada 2000 tahun yang ketiga, zaman Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saudaraku, sungai Nil yang tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah kering, dan juga meliputi sepanjang negeri Mesir. Puji Tuhan. Jadi sungai Nil ini betul-betul kebanggaan daripada Firaun. Kebanggaan dari Firaun, saudara. Bahkan putri Firaun sendiri juga mandi di sungai Nil itu juga, saudara. Jadi itu sudah merupakan kebanggaan dari Firaun dan putri Firaun untuk membersihkan dirinya. Puji Tuhan. Tapi kita bangga dengan sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah air firman yang limpah untuk menyucikan, memandikan hidup rohani kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, sungai Nil merupakan gambaran dari arus dunia yang menghanyutkan dan menenggelamkan manusia sampai pada akhirnya mengalami kematian rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik loh saudara. Sungai Nil merupakan kebanggaan dari Firaun. Puji Tuhan. Dan Firaun gambaran dari iblis atau setan. Haleluya. Jadi saudara, arus dunia yang menghanyutkan itu adalah cara setan untuk menguasai dan mempengaruhi manusia. Jadi sungai Nil itu kebanggaan dari Firaun. Dan Firaun adalah gambaran dari iblis setan. Sementara arus dari sungai Nil itu adalah arus dunia untuk menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan sampai menenggelamkan sehingga anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani. Dan berarti pendek cerita, sungai Nil ini adalah cara setan
arus dunia ini adalah cara setan untuk menghanyutkan hidup rohani gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat pembuktiannya di dalam Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat iblis membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Lalu dari situ iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dari situlah iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya iblis berkata kepada Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudaraku, kerajaan dunia dengan kemegahannya itu adalah merupakan arus yang akan menghanyutkan kerohanian daripada manusia. Hati-hati. Sebetulnya kita melihat di sini, tadi iblis atau setan membawa Yesus ke atas sebuah gunung. Tapi anehnya, dari gunung itu dia memperlihatkan kepada Yesus kerajaan dunia dan kemegahannya. Seharusnya kalau kita ada di atas gunung yang tinggi, ada di atas gunung Tuhan, gunung Sion, di situ dari situ Tuhan akan memperlihatkan kepada kita kerajaan surga dan kemegahannya. Maka kalau seorang hamba Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan atau di atas gunung Tuhan, dia memperlihatkan soal berkat-berkat jasmani, perkara lahiriah di dunia ini, dan sibuk berbicara soal musisat kesembuhan lahiriah, maka itu sama dengan setan yang sedang menyamar di dalam rumah Tuhan. Seharusnya kalau kita datang di atas gunung Tuhan, maka tentu saja Tuhan akan memperlihatkan kerajaan Tuhan, kerajaan surga dengan kemegahan-kemegahan, dengan kemuliaan-kemuliaan, keindahan-keindahan yang ada di dalamnya loh saudara. Supaya kita indah. Tetapi di sini kita melihat kemegahan kerajaan dunia dan kemegahannya hanya untuk menghanyutkan hidup rohani gereja Tuhan. Sebab itu setan berkata, semuanya itu akan kuberikan dengan syarat engkau harus menyembah aku. Tetapi Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Baktikanlah dirimu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berbakti di tempat engkau bekerja, saatnya engkau berbakti kepada Tuhan. Kalau engkau bisa menyenangkan pimpinanmu di perusahaan, tidak salah. Tapi lebih lagi engkau harus menyenangkan pimpinan tertinggi di atas yang lebih tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jangan kita berlaku munafik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu caranya. Jadi sungai Nil yang mengaliri sepanjang negeri Mesir itu mempunyai arus daya yang kuat.
Itulah cara Firaun untuk menghanyutkan, menenggelamkan kerohanian anak Tuhan. Jadi sungai Nil itu kebanggaan daripada Firaun. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat di akhir zaman, sungai yang besar ini juga digunakan oleh setan untuk menghanyutkan kerohanian anak Tuhan. Mari kita lihat. Wahyu 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai, air sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Terbukalah rahasianya sekarang ya. Puji Tuhan. Jadi di sini pun kita melihat iblis juga menggunakan sungai sebagai kekuatan yang terakhir dari iblis setan dengan amarahnya kepada mempelai Tuhan yang melahirkan anak laki-laki. Amin, saudaraku. Jadi iblis menggunakan sungai, saudaraku, sebagai kekuatan yang terakhir untuk menghanyutkan mempelai Tuhan, gereja yang sempurna yang sudah melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah senjata pamungkas, senjata terakhir dari iblis setan. Jangan kita terperdaya. Ayo hati-hati dengan kerajaan dunia dan kemegahannya. Itu suatu arus yang luar biasa. Dan itu merupakan kesukaan dari iblis setan. Itu adalah senjata pamungkas. Dan juga digunakan untuk menghanyutkan gereja Tuhan yang sempurna, mempelai Tuhan yang melahirkan anak laki-laki tersebut. Dapat dipahami? Tetapi lihatlah, Tuhan datang menolong dan memberikan sayap burung nasar yang besar, saudaraku, supaya mempelai Tuhan terbang ke padang belantara untuk dipelihara jauh dari mata ular. Puji Tuhan. Karena di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sudah sangat jelas. Mempelai Tuhan kepada mempelai perempuan yang melahirkan anak laki-laki diberikan sayap burung nasar yang besar supaya ia segera diterbangkan ke padang belantara untuk selanjutnya dipelihara selama 3 tahun setengah jauh dari mata ular. Nah, inilah yang saudara harus perhatikan sungguh-sungguh. Bila mana nanti pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saudaraku, maka yang memelihara kita adalah sayap burung nasar yang besar. Aniaya antikris selama 3 tahun setengah, disebutlah itu puncak dari gelap malam atau puncak dari kesesakan dunia yang akan terjadi. Dan pada saat itu Tuhan akan memelihara gereja Tuhan yang sempurna. Itu saudara harus perhatikan. Jauh dari mata ular, dipelihara selama 3 tahun setengah, karena kepadanya diberikan sayap burung nasar yang besar untuk menerbangkan dia ke padang belantara. Puji Tuhan. Jadi saudara, mulai dari sekarang mari kita belajar untuk mengasingkan diri dari dunia dan arusnya ini. Amen. Jangan terbawa arus. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak salah pemuda remaja mempunyai Android. Hati-hati. Tapi jangan sampai kemegahan Android menghanyutkan kerohanianmu. Tapi tolong jangan salahkan saya kalau saya sampai hari ini tidak memiliki Android. Jangan kita saling mempersalahkan. Karena ini penting bagi saya. Supaya waktu saya juga lebih banyak untuk berada di kaki salib Kristus, untuk menantikan pembukaan firman Allah. Puji Tuhan.
mimpi Firaun sudah diterangkan oleh Yusuf. Kita tidak bisa lagi diperdaya. Kalau dihanyutkan itu salah sendiri. Kalau akhirnya dihanyutkan oleh sungai itu salah sendiri. Tapi pada dasarnya Tuhan sudah memberi arti dari mimpi Firaun dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya kepada kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi kesimpulannya, usaha iblis menyemburkan air sungai tidak berhasil, gagal total. Tidak dapat menghanyutkan mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, ia marah dan memerangi orang Kristen yang tertinggal di bumi selama 3 tahun setengah. Lihat ayat berikutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang hanya memiliki firman Tuhan dan kesaksian roh. Tapi belum sampai, kerohaniannya tidak memuncak sampai kepada penyembahan, yaitu penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada Allah. Hanya kepada gereja Tuhan yang kerohaniannya sudah memuncak, yang sudah sampai kepada penyembahan, artinya berada dalam penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan untuk taat kepada kehendak Allah. Kepadanya lah diberikan sayap burung nasar yang besar. Tetapi gereja yang hanya makan dan minum, hanya memiliki firman dan roh, inilah sasaran amarah daripada si ular tua, iblis atau setan. Itulah gambaran dari Firaun. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, kita kembali membaca Kejadian 41 ayat yang kedua. Kita sudah melihat mimpi dan penjelasannya, dan kita sudah melihat sungai Nil, di mana Firaun berdiri di tepi sungai Nil, dan penjelasannya. Sekarang kita akan memasuki ayat 2 sebagai ayat yang terakhir. Kejadian 41 ayat 2. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Saudaraku, di sini kita melihat keluarlah 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, memakan rumput yang di tepi sungai itu. Pada ayat 2, keluarlah dari sungai Nil itu 7 ekor lembu yang indah dan gemuk badannya, sedang memakan rumput di tepi sungai itu. Puji Tuhan. Saudara, lihatlah, dari sungai itu keluar. Di sini kita melihat Firaun, gambaran dari iblis setan, si ular naga itu gelisah. Mengapa? Amarahnya tadi kita sudah melihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 16. Gelisah, amarah, sebab dari dalam sungai itu timbul sesuatu yang dikehendaki Allah dan di luar kemampuan dari iblis setan. Di luar kemampuan dari iblis setan. Haleluya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sungai itu keinginan daripada iblis setan, tetapi ternyata dari sungai itu keluar sesuatu yang dikehendaki Allah di luar kemampuan daripada iblis setan. Puji Tuhan. Asal saja kita mau menghargai apa arti mimpi Firaun, dan malam ini di tengah ibadah pemuda remaja sudah diterangkan dengan jelas. Akan keluar dari sungai itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, dan itu di luar kemampuan daripada iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang lembu, jelas itu terhubung langsung dengan korban pendamaian.
Berdamailah dengan Allah, supaya sesuatu yang ajaib itu akan nyata nanti. Dan lembu itu pun sedang makan rumput. Jelas itu berbicara tentang penggembalaan. Di dalam penggembalaan, hidup pemuda remaja harus tergembala. Begitu hebatnya Tuhan memberi pengertian ini, yang harus kita terima, supaya dengan pengertian ini firman menjadi daging, menjadi praktek sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita dipelihara oleh Tuhan.